Nikah baru setahun, tapi Airin bakal dapat harta gunung gini yang lumayan banyak dari Mas Roy. Emangnya Mas Roy rela harta Mas Roy diambil sama Airin? Ya mau gimana lagi sayang. Mungkin memang aturannya orang cerai begini kan. Ya pakai cara dong Mas. Lagian kan Airin udah ngianatin Mas Roy. Dia nggak pantas dapat harta gunung gini. Gimana caranya? Pokoknya Mas Roy tenang aja. Mas Roy nanti tinggal jalanin aja, biar aku yang atur. Airin! Mas Roy, Assalamualaikum. Sini kamu. Nih. Tanda tangan di surat itu. Surat apa itu? Kamu bisa baca kan? Perjanjian harta gono gini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sampai segitunya Mas Roy nuduh aku akan mempertanyakan harta gono gini. Tunggu apa lagi? Ayo baca tanda tangan. Mas, bisa nggak masalah ini dibicarakan secara baik-baik? Asal Mas tahu ya, aku tidak akan meminta harta gono gini. Ya buktiin dong, tanda tangan kalau gitu. Kalau aku tidak mau, kamu mau apa? Airin, cepat tanda tangani. Ibu nggak mau ada keributan di rumah ini, nak. Bu, Airin rela tanda tangan. Ibu lihat, mintanya aja marah-marah, Bu. Sopan itu, Bu. Sudah, kamu yang ngalah. Ambil ini. Ambil semua harta yang pernah jadi milik kita berdua. Dengar baik-baik. Aku bukan tipe perempuan yang gila harta, Mas. Ambil semuanya. Ya Allah. Airin, yang tabah ya dok, Allah itu nggak tidur Airin. Allah itu nggak diam melihat umatnya itu dizolimin orang. Apalagi yang menjolimi itu suami kamu sendiri. Tapi ibu tuh nggak habis pikir, kenapa sih si Roy itu tega banget sama kamu. Padahal yang ibu kenal, Roy itu kan orang baik, Airin. Ibu lihat sendiri kan tadi, Bu. Lihat Mas Roy kayak apa. Marah-marah, teriak kayak gitu sama Airin. Sakit hati Airin, Bu. Airin juga nggak ngerti kenapa Mas Roy bisa kayak begitu, berubah jadi kejam banget, Bu. Iya. Ibu ngerti, Bu. Ibu ngerti. Ternyata kamu, Tante kira siapa? Mobil baru ya? Iya, dikasih sama Mas Roy. Tere kan minta hadiah pernikahannya diduluin. Kamu bisa aja deh. Terus mobil yang lama kemana? Oh itu mobil sepupu Tere. Oh, Ya, halo Pak Asif. Halo, Pak Roy. Maaf Pak Roy. Pak Roy harus segera kesini Pak. Ada masalah di proyek Pak. Oke Pak, saya kesana sekarang ya. Yuk. Roy, ada apa? Ada masalah Bu di proyek. Aku pergi dulu ya. Aku jalan dulu ya.
Hati-hati, Mas. Kamu tuh gimana sih, kerja nggak pernah becus? Berapa kali saya udah bilang kerja itu ada target waktu. Kalau begini caranya sama aja kamu bikin perusahaan saya hancur, tau nggak? Saya bakalan kena klaim ganti rugi dari klien karena proyek nggak kelar tepat waktu. Maaf Pak Roy, belakangan ini kedatangan material sering terlambat Pak. Bahkan sudah 3 hari, saya sulit sekali menghubungi Pak Benny orang keuangan. Tenaga harian saja belum dibayar Pak. Kenapa kamu nggak ngomong dari kemarin, kok baru ngomong sekarang? Gimana sih? Saya sudah sering telepon Pak Roy, tapi Pak Roy bilang sedang sibuk mempersiapkan pernikahan. Banyak alasan. Kamu biasanya balik ke proyek, kontrol kerjaan. Siapa? Permisi Pak. Kacau semua nih. Halo Pak. Halo, Pak Benny mana Pak Benny? Saya mau ngomong sekarang. Pak Benny sudah 3 hari tidak masuk kerja Pak. 3 hari nggak masuk kantor, kenapa kamu nggak bilang dari kemarin? Maaf Pak, bukannya Pak Ori sendiri yang bilang. Seminggu ini semua urusan dihandle sama Pak Benny Pak. Aduh, jangan-jangan uang kantor dibawa kabur sama Benny. Coba kamu cek rekening kantor sekarang ya, saya tungguin nih, sekarang. Ya gimana? Laporan dari staf keuangan, Pak Benny telah mencairkan dana dari rekening kantor Pak. Semua uang terkuras habis. Semua uangnya diambil. Dikontrakin. Mana ini? Pak, sorry Pak. Ada apa, Pak? Ini betul rumah Pak Benny, Pak? Memang benar, Pak. Pak Benny pernah tinggal di rumah ini, Pak. Tapi dia kan statusnya cuma ngontrak, Pak, di sini. Sudah seminggu dia pindah dari rumah ini, Pak. Pindah? Bapak tahu nggak dia pindahnya kemana? Kalau tempat tinggalnya sekarang sih saya kurang tahu, Pak. Soalnya waktu itu dia pindahannya malam-malam, Pak. Dan pagi harinya rumah ini udah kosong, Pak. Pak, saya permisi. Hancur semua! Bu! Bu, perusahaan kita udah hancur, Bu! Hancur semuanya! Roy, apa yang hancur, Roy? Bu, perusahaanku udah bangkrut, Bu. Bisnisku udah hancur semuanya. Aku harus ngembaliin semua uang klien karena aku nggak berhasil menyelesaikan proyek pada waktunya, Bu. Udah gitu Pak Benny, Bu. Kepala keuangan perusahaan kita. Dia kabur dan uang dibawa kabur semua sama dia. Nggak mungkin, Roy. Pak Benny itu sudah dipercaya semenjak perusahaan dipegang sama almarhum ayah kamu. Dan pekerjaan itu benar, Roy. Ya tapi faktanya dia udah kabur. Uangnya dibawa sama dia. Ya ampun, Roy. Terus gimana kelanjutan sama bisnis kamu, nak? Aku nggak tahu, Bu. Aku nggak tahu gimana caranya nutupin semua kerugian ini. Udah gitu rumah, mobil, semua hasil kita udah aku jadikan jaminan ke bank. Gembel lah kita udah sekarang. Ya ampun, Roy. Gimana dong, nak? Malam Tante, Mas Roy. Mas Roy, kan malam ini ada pembukaan bazar properti. Biasanya kalau malam pembukaan banyak developer yang suka ngasih diskon. Tere, sekarang ini perusahaan Roy lagi ada masalah. Bangkrut. Kan Mas Roy udah janji mau beliin aku apartemen sebelum nikah. Lagian nggak ada salahnya kan kalau dilihat-lihat dulu. Tere! Perusahaan Roy ini sekarang lagi bangkrut. Udah habis semuanya. Bahkan rumah ini sudah disita sama bank. Jangan harap ya, pernikahan kamu tuh akan dirayakan secara mewah. Tolong kamu ngertiin. Ya kalau gitu mendingan pernikahan Tere sama Mas Roy dibatalin aja. Tere nggak mau hidup susah. Ternyata kamu ini tidak sesuai dengan dugaan tante. Sekarang, kembalikan mobil yang sudah diberikan sama Roy. Kembalikan! Nggak bisa. Mobil itu udah jadi milik Tere. Tere nggak mau. Dengar ya kamu, Tere. Sekali lagi saya bilang,
Kembalikan mobil yang sudah diberikan sama Roy. Kalau enggak, kamu akan saya laporkan ke polisi. Lapor aja. Tere nggak takut? Kembalikan enggak? Kembalikan enggak? Ya, Pergi. Bu, udahlah. Tere! Tere! Bu, udah biarin aja lah. Enggak! Kamu harus rebut lagi mobil itu, Roy. Apa gunanya udah pakai nama dia itu?